Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 12016026 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing and Management, karena selama 1 semester ini tentunya memberikan kepada kami, itu para mahasiswa, ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya tentang mata kuliah Islamic Marketing and Management ini. Nah baik, di video kali ini tentunya saya bertujuan untuk memenuhi tugas dari UAS pada mata kuliah Islamic Marketing and Management. Nah di sini saya menghadiri kuliah Zoom itu sebanyak, kalau nggak salah tuh sebanyak 14 kali dan 1 kali UTS ya. Nah saya menghadiri kuliah tersebut karena sudah kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Nah supaya apa? Supaya saya sendiri itu paham tentang materi Islamic Marketing and Management. Saya membuat atau melakukan video record tugas ujian tengah semester. Itu materinya itu menurut saya itu tentang konsep pemasaran dalam Islam, maqasid syariah, peran pemasaran dalam Islam, tabayun, riset pemasaran dalam Islam, dan masih banyak lagi. Nah tentunya di sini dalam mengikuti kuliah Islamic Marketing and Management, saya itu biasanya itu aktif dalam menjawab soal-soal dan mendapatkan jawaban dari teman saya pada saat kelas Zoom. Nah salah satunya itu seperti menjelaskan teori-teori tentang pelanggan, dan tentunya masih banyak lagi. Nah kesan saya mengikuti perkuliahan Islamic Marketing ini, saya sangat semangat ya, karena setiap pertemuan itu ada pembahasan yang sangat menarik. Nah manfaatnya bagi saya sendiri itu lebih banyak tahu gitu kan tentang apa sih Islamic Marketing and Management itu gitu. Dan saya juga menerapkannya sendiri, seperti kita itu harus membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita gitu, dan jangan boros. Nah, nilai yang saya harapkan dari mata kuliah Islamic Marketing ini itu adalah A. Karena apa? Nah, karena setiap pertemuan itu saya selalu hadir, kemudian berpakaian sesuai dengan yang Bapak minta ya, seperti memakai baju kemeja atau berpakaian syar'i, dan juga berpakaian rapi layaknya mahasiswa. Dan juga tugas-tugasnya itu kan biasanya saya menulis tangan jawaban-jawaban dari Islamic Marketing itu. Nah saya juga tidak pernah telat ya dalam mengumpulkan tugas video record. Nah dalam video record saya juga selalu menggunakan baju yang rapi, meskipun kerah baju saya itu tidak kelihatan karena tentunya ditutup oleh kerudung. Dan setelah itu saya juga membuat video record di semua materi yang pernah dipelajari, dan saya juga pernah menjawab soal-soal dan tentunya menambahkan jawaban. Jadi di sini saya berhak mendapatkan nilai A. Nah, mohon maaf juga pada saat video record UAS ini saya tidak memakaikan memakaikan itu apa? Alma kampus, dikarenakan alma saya itu tertinggal di kontrakan, jadi saya memakai kemeja saja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian B, yaitu bagian B itu pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan mata kuliah atau teori-teori pada Islamic Marketing and Management. Nah, baik, nah di sini saya akan membacakan surah-surah yang berhubungan dengan Customer Relationship Management.
Nah, yaitu yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina siluna ma amarahu bihi ay yusala wa yakusana rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshashallazina law taraku min khalfihim zariyatan di'afan kufu allayaitum la falyataqulaha walyaqulu qawlan sadina. Suraqallahul azim. Yang artinya itu adalah hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap atau kesejahteraan mereka. Nah, oleh sebab itu hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, isi kandungan dari ayat ini tentunya ditujukan kepada orang yang sakit atau menjelang sakaratul maut ya, maka dia itu kayak harus menyampaikan pesan atau wasiat yang mengandung kebaikan dengan ucapan-ucapan yang tentunya ini menyejukkan di sini ya. Nah, di mana pesan itu akan dikenang dan diingat oleh anak-anak yang ditinggalkan sehingga meninggalkan bekas yang sangat berharga gitu kan untuk mereka. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya itu adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu itu membunuh dirimu, sungguh Allah itu maha penyayang kepadamu. Nah, isi kandungan dari ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan atas kerelaan bersama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'abdul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil innallaha ni'ma ya'izukum bil innallaha kana sami'an basyira. Sadaqallahul azim. Yang artinya itu adalah sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menempatkan hukum di antara manusia supaya kamu itu menetapkan dengan adil. Nah, sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah itu adalah maha pendengar lagi maha melihat. Nah, isi kandungan dari ayat ini tentunya perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan juga agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah
itu diberikan amanah itu. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala tutu syufa'a amwalakum wallati jallahu lakum qiyaman warzukum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu adalah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, isi kandungan dari ayat ini tentunya menjelaskan janganlah kita itu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu yang mengurus itu. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ulaikal ladzina ya'lamuhu ma fi qulubihim fa'arif anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan balika. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Nah, karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berkelas pada jiwa mereka. Nah, isi kandungan ini tentunya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui ya segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Nah, kita tentunya sebagai orang yang beriman itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan juga memberi mereka itu nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas, dan juga mempengaruhi jiwa agar mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Nah, tentunya konsep dari CRM ini itu tidak lepas dari konsep relationship marketing. Yang menurut Tunggal, konsep ini tentunya untuk menyampaikan bahwa tujuan utama yang dididik oleh semua strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola di sisi lain konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan dan juga berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan, dan konsumen pun tentunya menjadi loyal pada produk tersebut. Nah, yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yang sudah saya bacakan sebelumnya. Tentunya manfaat dan fungsi dari CRM, yang pertama adalah manfaatnya di sini yaitu mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan time to market dengan peningkatan pendapatan. Nah, fungsinya di sini itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, kemudian mengusung falsafah customer oriented, customer centric, kemudian mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, dan juga itu membangun proses ujung ke ujung yaitu dalam melayani pelanggan. Kemudian menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau juga komplain pelanggan, dan juga mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan juga penjualan dari sebuah pelanggan. Nah, dimensi dari CRM, dimensinya tersebut yang pertama itu adalah identifikasi pelanggan. Nah, di mana tentunya di sini perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Kemudian membangun daya tarik terhadap pelanggan. Nah, hal ini tentunya dapat berbentuk bagaimana sih cara perusahaan itu dalam memberikan suguhan keunggulan dari perusahaan tersebut, sehingga pelanggan atau calon dari konsumen tersebut tertarik untuk datang
dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, kemudian itu mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Nah, pelanggan tentunya yang sudah menjadi bagian dari perusahaan, maka perlu dijaga dengan baik ya hubungannya, karena dengan memberikan fasilitas dan juga daya tarik tersendiri agar pelanggan itu tetap memilih produk perusahaan meskipun banyak saingan di luar perusahaan. Kemudian juga pengembangan pelanggan atau customer development. Di sini maksudnya itu adalah memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan gitu ya, ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Kemudian faktor pribadi di sini pada CRM itu merupakan cara mengumpulkan dan juga mengelompokkan kekonsistenan reaksi seseorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Nah, contohnya pada saat membeli kosmetik ya, itu kan banyak brand kosmetik ya yang mempunyai merek dan juga kualitas yang sangat berbeda-beda dari setiap orang. Misalnya saya lebih suka dengan produk makeover. Nah, karena apa? Karena produk ini bagus dari ketahanan make up di muka sehingga teksturnya itu lebih natural. Nah, sikap konsumen di sini tentunya mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, faktor kebutuhan di sini kegiatan konsumsi pada dasarnya itu dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu konsumen itu memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu. Nah, terlepas dari produk tersebut, nah kebutuhan primer atau kebutuhan rutin atau tidak. Nah, contohnya di sini dalam membeli produk yang mana saya itu melihat dari faktor kebutuhan. Dan ketika pergi ke minimarket, saya cenderung membeli teh kotak atau juga kopi. Nah, karena dari segi kebutuhan ya, hal itu yang menjadi penting gitu. Kemudian dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini itu juga sangat berpengaruh ya terhadap pola perilaku konsumen. Nah, hal ini tentunya disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan itu menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen itu memiliki banyak pertimbangan gitu dalam membeli suatu produk. Nah, contohnya di sini pernah suatu ketika itu saat pergi ke tempat makan. Nah, kemudian faktor kualitas produk. Kualitas di sini produk itu akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Nah, jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, tentunya kemungkinan besar itu yaitu akan melakukan pembelian ulang gitu terhadap produk tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kemudian faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga tentunya merupakan pertimbangan yang sangat signifikan dalam memilih suatu produk. Nah, harga tentunya di sini, harga produk yang terjangkau itu akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding produk yang harganya itu mahal gitu. Jadi seperti itu. Kemudian faktor promosi. Nah, faktor promosi di sini tentunya itu sangat berperan ya dalam menjaring lebih banyak konsumen. Nah, jika strategi promosinya itu bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, misalkan masyarakat besar, nah besar kemungkinan itu produk yang dipromosikan itu akan laku dengan keras. Nah, contohnya di sini misalnya kasus perilaku konsumen, itu proses pengambilan keputusan oleh konsumen sendiri terhadap pembelian industri telekomunikasi itu seiring dengan makin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, penggunaan handphone misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu semakin penting ya, karena handphone di saat ini bukanlah kebutuhan tersier, tapi seperti sudah menjadi kebutuhan sekunder pada masyarakat. Nah, pengguna handphone kini itu makin berkembang. Nah, tidak hanya orang dewasa, namun pelajar dan anak-anak juga itu sudah paham dengan pemakaian
pemakaian handphone, mengganti nomor, dan juga handphone juga sudah menjadi hal biasa. Nah, alasannya di sini tentunya bisa bermacam-macam. Untuk HP itu pergantian dilakukan karena alasan hilang dan sekedar ingin mengganti model baru, gitu kan, agar bisa dikatakan canggih. Nah, sedangkan pergantian nomor bisa karena ingin sekedar menelpon lebih hemat, mengingat di beberapa outlet penjualan harga nomor perdana itu lebih murah dibandingkan dengan harga isi ulang gitu ya, untuk nilai pulsa yang sama. Nah, perilaku konsumen di industri telekomunikasi ini memang menarik untuk dipahami karena industri ini memiliki nilai pasar yang sangat besar. Nah, proses keputusan pembelian juga merupakan proses di mana konsumen itu melewati 5 tahap, yaitu pertama pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga perilaku pasca pembelian. Nah, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual itu dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Nah, pengenalan masalah atau kebutuhan para pemasar itu perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Nah, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Nah, contohnya di sini saat akan diundang gitu kan oleh teman untuk pergi ke pernikahannya, dan saya itu tidak memiliki pakaian yang menurut saya itu cocok gitu kan dengan tema pernikahan. Nah, maka hal itu menjadi alasan saya untuk membeli pakaian lagi. Kemudian pencarian informasi. Nah, pencarian informasi di sini itu dimulai atau dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut itu bisa dipenuhi dan juga dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Nah, contohnya di sini itu setelah itu saya itu mulai mencari informasi di aplikasi e-commerce atau pergi ke toko baju untuk mencari pakaian yang cocok dan menarik. Setelahnya pun saya mencari informasi mengenai bahan dari pakaiannya dan juga harga. Nah, tentunya hal itu penting untuk menyesuaikannya dengan biaya yang dimiliki. Kemudian evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif di sini adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan juga merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, contohnya di sini misalnya dalam memilih baju ya, perempuan itu cenderung dihadapkan dalam pilihan yang sangat sulit karena tentunya banyak baju yang akan menurut mereka itu menarik gitu kan. Maka dari itu perlulah evaluasi alternatif atau pemilihan baju dari sekian banyak baju. Nah, pemilihan untuk mencari yang terbaik menurut diri sendiri. Nah, keputusan pembelian di sini dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen itu membentuk preferensi atas merek dalam kumpulan pilihan. Nah, contohnya setelah tahap evaluasi alternatif itu saya akan memutuskan manakah baju yang cocok dan menarik menurut saya dan akan saya beli. Nah, perilaku pasca pembelian. Setiap pembelian tentunya konsumen itu mungkin itu mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan tentunya akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Nah, contohnya perilaku pasca pembelian itu adalah perilaku saya itu setelah saya memakai baju yang saya beli tadi untuk pergi ke pesta pernikahan teman saya. Apakah saya suka ataupun sedikit kecewa ya, karena ternyata misalnya dalam diri saya sendiri itu kurang menarik gitu. Jadi seperti itu. Kemudian terdapat ada tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen, dan itu terdapat pada Al-Quran ya, kalau nggak salah tuh Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua, yaitu ayat 168, itu yang artinya yang berbunyi, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, isi kandungan dari surah ini itu seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya itu dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Nah, karena apa? Karena di sini mereka itu akan selalu menyesatkan manusia. Jadi seperti itu. Kemudian terdapat ya pada Al-Quran surah Al-A'raf, itu surat ke-7 ayat ke-31 yang artinya itu wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, sungguh Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, isi kandungan pada ayat ini tentunya yang selalu Allah itu memerintahkan agar manusia itu berlaku adil gitu ya dalam semua urusan. Maka pada ayat ini Allah itu memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Aufal kailama wa takunu minal muhsirin, yang artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabsharun asyashi ya'ahum wala tashu fil ardi mufsidin, dan tentunya janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di bumi dengan membuat kerusakan. Nah, isi kandungan dari ayat ini tentunya menerangkan bahwa Syuaib itu menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan itu baik di waktu menjual maupun membeli, dan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Nah, Syuaib juga mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal itu lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah An-Abiyah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arada yurrisihuna ibayidasyalihun, Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kemudian terdapat Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wajadaka ailan fa'agana fa'ammal yatima falataghar wa ammas sa'ila falatanhar, Sadaqallahul azim. Nah, tentunya isi kandungan dari ayat ini larangan untuk menghardikkan atau mengejek anak yatim, kemudian selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya perilaku konsumen itu merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Nah, pada saat itu konsumen juga melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan juga pengevaluasian produk dan jasa. Jadi merek itu adalah produk atau jasa yang dimensinya itu mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk ataupun jasa ya lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Nah, perbedaan ini tentunya bisa
Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata yang berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Nah, perbedaan ini tentunya bisa juga itu lebih bersifat simbolis, emosional, dan tidak nyata atau berhubungan apa yang dipresentasikan atau yang dipresentasikan merek. Nah, perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam itu adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Kemudian, ekuitas merek yang tinggi tentunya memberikan sejumlah keunggulan yang sangat-sangat kompetitif. Nah, keunggulan itu apa saja? Nah, yang pertama itu adalah perusahaan itu akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah perusahaan punya akan memiliki luasan dagang gitu dalam berunding, dan para distributor juga dan pengecer itu karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Nah, yang ketiga di sini adalah perusahaan itu dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. Nah, menurut anggapan para konsumen ya tentunya. Yang kemudian yang keempat di sini tentunya perusahaan itu dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek itu mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi. Kemudian yang kelima itu menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Nah, pada dasarnya pemberian nama ataupun merek itu adalah sangat penting. Karena apa? Nah, karena Al-Quran sendiri ya yang mendukung pernyataan ini, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi asma'ul husna fadzu bima biha wa zarqal ladzina yulhiduna fi asma'i ya sayuzzauna makanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nah, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, tentunya isi kandungan dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya, dan tiap-tiap namanya itu adalah baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya apa yang kalian kehendaki gitu kan. Kemudian terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa alamma adammal asma'a kullaha summa araddahum alal malaikati faqalla anbi'unni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya itu adalah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari pembelian konsumen? Nah, tentunya yang pertama itu adalah faktor-faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan juga perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok budaya itu lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku yang perilaku anggotanya. Nah, faktor sosial, faktor ini tentunya meliputi keluarga, kelompok diferensiasi atau referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Kemudian faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi yang pertama motivasi. Motif yang ada pada seorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai
sasaran kepuasan. Jadi motif suatu yang dapat diamati itu tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena dapat disaksikan. Kemudian nilai di sini itu adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Kemudian persepsi atau pengamatan di sini adalah suatu proses di mana manusia itu menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Kemudian belajar, ini menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber pada pengalaman. Nah, kebanyakan perilaku manusia itu diperoleh dengan mempelajari gitu kan. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan di sini itu adalah gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Nah, kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, opini atau kepercayaan. Kemudian sikap. Nah, sikap di sini itu adalah menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Nah, perasaan emosional dan juga kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu itu terhadap beberapa objek atau juga gagasan. Kemudian kepribadian. Nah, kepribadian di sini adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis dan juga sosiologi yang mendasari perilaku individu. Kemudian citra diri. Nah, citra diri di sini menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek. Nah, citra perusahaan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah saya membuka dan menonton link yang telah Bapak kirim, tersebut, yang dibahas itu yang pertama adalah tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Yang ketiga itu adalah kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Kemudian materi yang pertama itu tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Citra merek atau brand image. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual ya, atau yang membuat suatu produk. Merek juga itu bisa menjadi alat pertimbangan konsumen dalam melakukan proses pembelian dan kualitas produk. Nah, merek juga tentunya di sini sangat berpengaruh ya dalam keputusan pembelian karena mengetahui hidup mewah atau sederhana. Kualitas produk. Nah, kualitas produk di sini pencapaian kualitas perusahaan itu membutuhkan beberapa kebutuhan untuk merumuskan kebijakan kualitas produk seperti fungsi barang. Nah, seorang konsumen itu akan setia apabila kegunaannya itu akan memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen tersebut. Materi yang kedua itu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Nah, beberapa faktor itu ada 6 faktor ya yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama itu harga itu sendiri. Yang kedua adalah kualitas barang. Yang ketiga adalah harga barang pengganti. Yang keempat pendapatan. Yang kelima selera konsumen. Yang keenam merek materi ketiga. Kemudian merek ya yang keenam tadi. Nah, materi yang ketiga itu kendala apa saja ya yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama tentunya itu adalah kegagalan di masa lalu. Yang kedua konsultasi berlebihan proses pengambilan keputusan jika banyak konsultasi yang berlebihan kebanyakan pihak gitu kan. Kemudian yang ketiga di sini adalah faktor ketidakpastian. Kemudian terdapat pada ayat Al-Quran yang mendukung penjelasan materi ini tentunya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma' kulla summa raddahum 'alal malal kati faqala bi anbi'unni bi asma'iha aw la in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim.
Nah, yang artinya itu adalah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kemudian terdapat surah Al-A'raf ayat 180 ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, yang sudah saya sebutkan yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Tentunya isi kandungannya itu jelaskan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik. Jadi seperti itu. Maka mintalah kepadanya itu dengan nama-namanya apa yang kalian hendaki. Jadi seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan UAS pada mata kuliah Islamic Marketing and Management ini telah yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM telah selesai saya jawab. Semoga nilai saya itu sangat memuaskan sesuai apa yang saya harapkan sebelumnya dan sangat bermanfaat ya bagi para mahasiswa sekalian. Maka dengan ini berakhirlah sudah ya penjelasan saya dari video ini. Sebelum menutup video ini, saya akan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka wa alamtanihi farduhu illaya inda hajati wala tanshanihi ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sekian video UAS ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua sekalian. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang kata-kata yang berbelit atau kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Rabbi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.